Peristiwa lain ini terkait dengan hasil autopsi terhadap jenazah pengacara yang menjadi korban penembakan di Bone, Sulawesi Selatan. Polisi bilang korban mengalami luka tembak di bagian wajah dan ditemukan proyektil berkaliber 8 mm. Setelah dilakukan uji laboratorium forensik, proyektil tersebut berasal dari senapan angin. Polda Sulawesi Selatan melakukan pengejaran terhadap pelaku, sekaligus memeriksa 11 saksi dari keluarga maupun istri korban yang berada di tempat kejadian. Luka tembak di bagian muka bawah mata kanan, terus kemudian peluru bersarang di tulang leher. Nah, setelah dikeluarkan, kemudian proyektil dibawa ke labor. Labor menyatakan bahwa itu adalah peluru senapan angin, bukan senjata api. Peluru tersebut kalibernya 8 mm. Sekarang masih dalam proses penyidikan dan pengejaran dari pelaku ini. Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi Makassar mendatangi Kapolda Sulawesi Selatan dan meminta kasus penembakan terhadap pengacara di Bone segera diusut. Teman seprofesi korban mendesak polisi segera mengungkap identitas pelaku penembakan terhadap Rudi S. Gani. Mereka menduga kasus ini direncanakan dan pelaku merupakan profesional dalam penggunaan senjata. Sebelumnya, teman seprofesi korban mengungkap adanya beberapa kasus yang ditangani korban di Bone. Terakhir, korban sempat berkunjung ke Mapolres Bone pada akhir tahun lalu, 31 Desember 2024, sebelum insiden penembakan di malam harinya hingga membuat korban tewas. Ini adalah menggunakan senjata, apakah itu modelnya senjata apa yang jelas, dan orang yang melakukan ini tidak diketahui sampai sekarang, berarti kan orang ini tidak sembarangan, ya. Orang ini mengerti alat yang digunakan dan ini barang jelas direncanakan karena waktu yang digunakan juga untuk melakukan kejahatan ini adalah bukan waktu sembarang. Sehingga tadi Pak Kapolda mengatakan ya ini perencanaan. Berarti kan pasal 340 KUHP. Di lain pihak, Kapolda Sulawesi Selatan berjanji akan mengusut tuntas kasus penembakan di Bone yang menewaskan seorang pengacara. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Yudiawan menyebut telah menerjunkan tim untuk mengejar pelaku. Polisi pun masih memeriksa proyektil dari timah yang ditemukan di tempat kejadian. Dan motif penembakan masih diselidiki dengan memeriksa beberapa saksi di tempat kejadian perkara. Yang bersangkutan karena ditembak, langsung kita laksanakan otopsi dan sudah diketemukan proyektilnya dan sekarang lagi diproses pemeriksaan di lapor. Dan kami dari Polda langsung turunkan tim untuk melaksanakan membackup Polres Bone untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Kita cari motif daripada penembakan di sekitar lokasi, terus kemudian nih berikan percayaan kepada kami untuk melaksanakan proses penyidikan ya. Saya mohon diusut dengan tuntas, mudah-mudahan secepatnya. Duka Mariam, istri Rudi S. Gani, tak tertahankan saat mengantarkan jenazah suaminya ke tempat peristirahatan terakhir di pemakaman umum Galung Boko, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Mariam masih tak mengira suaminya menjadi korban penembakan di malam pergantian tahun baru. Mariam bahkan sempat mengira suaminya terkena serangan jantung dan meninggal karena kepalanya terbentur. Mariam hanya melihat luka lebam di wajah suaminya saat tengah menyantap makanan. Mariam juga tidak mendengar suara letusan senjata tajam, yang terdengar hanya suara petasan. Saya karena basah semua di sini, saya pikir terbentur kepalanya. Ternyata dan telinga, hidung tidak ada, dari mulut semua saya sudah lap semua muka ini, kali ada memar di sini di sebelah kanan. Berarti kecil tempatnya? Kecil sekali, memar. Saya pikir itu benturan sendok atau tangannya waktu dia. Almarhum itu orang tidak pernah dia bermasalah. Waktu itu kita berpikir bukan tembakan, kita pikirannya petasan. Iya, petasan. Tahun baru, iya, petasan.
Maria menilai Rudi tidak pernah punya masalah dengan pihak lain, meski profesinya sebagai pengacara. Maria mengaku tidak mengira ada pihak yang tega sampai merenggut nyawa sang suami. Kini satu-satunya harapan adalah kekuatan hukum untuk ditegakkan. Maria berharap polisi bisa mengungkap dalam penembakan sang suami dan mendapatkan keadilan. Tim Liputan, Kompas TV. Dari penembakan pengacara kita beralih ke kasus lain, Saudara. Selain memeriksa kasus kecelakaan, polisi juga mulai mengusut dugaan keterlibatan penumpang mobil yang menabrak satu keluarga hingga tewas terkait peredaran narkoba. Sebelumnya, polisi sudah mengungkap sopir penabrak satu keluarga hingga tewas di Pekanbaru positif mengonsumsi narkoba. Selain fokus memeriksa sopir, polisi kini juga tengah mendalami keterlibatan dua penumpang dalam mobil terlibat dalam jaringan narkoba atau tidak. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Polrestabes Palembang dan BNN terkait status dan penanganan kasus ini. Dua rekan lain yang positif narkoba masih kita dalami untuk pengembangan apakah terlibat jaringan atau tidak. Terus kita kemudian koordinasi juga dengan Polrestabes Palembang nanti apakah ini ada statusnya DPO atau tidak. Kalau memang tidak ada, nanti kita komunikasi dengan BNN Kota Pekanbaru. Koordinasi kita untuk asesmen terpadu terhadap dua orang ini. Kalau memang tidak ada kaitan dengan jaringan. Polisi telah menetapkan sopir penabrak satu keluarga hingga tewas di Pekanbaru sebagai tersangka. Polisi mengungkap tersangka mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk dan positif mengonsumsi narkoba usai merayakan malam pergantian tahun. Kecelakaan terjadi saat tersangka bersama dua rekannya dalam perjalanan menuju kota Batam, Kepulauan Riau. Mobil yang dikendarai tersangka keluar jalur dan menabrak sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga, yakni ayah, ibu, dan anak hingga tewas.